Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Kembali lagi kita berjumpa di dalam rangka pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Untuk tema kali ini adalah kontrol diri atau mujahadah an-nafsi. Mujahadah itu berasal dari kata jihad yang artinya sungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah mujahadah menurut Imam Qushairi adalah berusaha membebaskan diri dari kekangan hawa nafsunya yang menjadi sifat manusiawi dan berusaha mengendalikan diri serta tidak memperturutkan kehendaknya dalam kebanyakan waktunya. Sedangkan menurut Imam Ghazali, mujahadah ialah pengerahan kesungguhan dalam menyingkirkan nafsu dan syahwat atau menghapuskan sama sekali. Manusia itu diciptakan dari fisik yang sempurna. Manusia diciptakan punya panca indera yang sempurna. Manusia diciptakan punya akal, punya pikiran, punya hati. Semuanya diciptakan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan maksud supaya bisa mengelola dan mengontrol diri. Akan tetapi kesempurnaan itu tidak akan aktif jikalau nafsu menguasai diri kita. Ketika nafsu menguasai hati kita, nafsu menguasai keimanan kita, ya sudah, semua orang itu bergerak sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan kepuasan fisiknya. Maka nafsu akan mengalahkan keimanan kita. Nah, bagaimana cara kita menundukkan hawa nafsu? Yaitu dengan mengontrol diri atau mujahadah an-nafsi. Kalau manusia bisa mengontrol diri, bisa menundukkan kehidupannya, bisa menundukkan hawa nafsunya, pasti nafsu itu juga akan dimanage, diatur. Karena nafsu itu tidak bisa dibunuh, tapi bisa ditundukkan. Nafsu itu bisa diatur, dikontrol. Selama manusia masih hidup, maka selama itu juga nafsu kita akan hidup. Kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita? Yaitu dengan cara kontrol diri, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak mujahadah, bersungguh-sungguh dalam memerangi hawa nafsu kita. Kemudian slide berikutnya yaitu sasaran mujahadah. Sasaran mujahadah menurut orang sufi itu ada dua macam. Bagi orang awam dan bagi orang khusus atau bagi orang khawas yang ilmu dan amalnya telah berkembang. Yang pertama bagi orang awam, yaitu berupa peningkatan sikap hidup dan memurnikan atau ikhlas dan meningkatkan amal kebaikan agar menjadi manusia yang bertakwa. Ini bagi orang awam, bagi orang umum seperti kita. Bagi orang umum seperti kita, cara bermujahadahnya yaitu dengan meningkatkan amal kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang tadinya ibadah tidak ikhlas, yang tadinya ibadah mengharapkan imbalan, maka tingkatkan menjadi ibadah dengan ikhlas. Akan tetapi mujahadah bagi orang yang khusus, orang-orang soleh, para wali-walinya Allah, para kekasih Allah, ibadahnya, mujahadahnya ditunjukkan dengan memperbaiki keadaan mental, menyingkirkan sifat-sifat tercela dan mengganti dengan sifat terpuji. Kalau
orang yang khusus, itu sifat tercelanya sudah diganti semua dengan sifat-sifat terpuji, karena mereka yang dituju hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi hamba yang muqarrabin, hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah mujahadah bagi orang-orang yang khusus atau orang-orang saleh, para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian slide berikutnya, macam-macam mujahadah. Yang pertama, perjuangan dengan harta. Perjuangan dengan harta juga termasuk mujahadah. Tadi mujahadah adalah apa? Mujahadah an-nafsi adalah kontrol diri. Dengan memperjuangkan dengan harta kita, menginfakkan harta kita, maka berarti kita telah bisa mengontrol keuangan kita, mengontrol untuk tidak menggunakan uang sembarangan, mengontrol untuk tidak menggunakan uang dengan foya-foya, menghambur-hamburkan uang, dihabiskan uangnya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Maka kita perlu berjuang dengan harta. Yang pertama, contohnya yaitu menginfakkan sebagian harta kita untuk memajukan dakwah Islam, seperti membangun masjid, bangun musola, bangun majelis taklim, menyumbang untuk acara-acara syiar Islam, acara Isra Mi'raj, acara Maulid Nabi. Kita bantu dengan harta kita. Jika kita mampu menginfakkan harta kita di jalan Allah, maka berarti kita mampu menundukkan hawa nafsu kita. Kita tidak terbawa oleh nafsu kita untuk menggunakan uang dengan foya-foya, menggunakan uang untuk keperluan yang tidak bermanfaat. Kemudian contoh lain yaitu membantu fakir miskin dan kepentingan sosial lainnya. Karena di sebagian harta kita itu ada haknya mereka fakir miskin. 2,5% dari harta yang kita miliki adalah ada harta mereka. Maka kita sisihkan harta untuk mereka. Apabila kita mampu menginfakkan harta kita untuk fakir miskin, berarti kita telah mampu bermujahadah nafsi. Berarti kita telah mampu mengontrol diri kita, mengontrol keuangan kita untuk tidak tamak, tidak rakus, tidak berfoya-foya. Kemudian slide berikutnya yaitu macam mujahadah yang kedua, yaitu berjuang dengan jiwa. Setelah berjuang dengan harta, kita selanjutnya berjuang dengan jiwa, dengan raga kita. Contohnya yaitu dengan mempertahankan agama secara fisik dari ancaman orang kafir. Dengan mempertahankan agama, kita berarti telah bermujahadah, telah mengontrol diri kita, tidak menggunakan jiwa kita untuk bermaksiat, akan tetapi menggunakan jiwa kita untuk mempertahankan agama secara fisik dari ancaman orang kafir. Apabila orang kafir mengancam, menghina atau menistakan agama kita, maka kita berjuang dengan jiwa, kita lawan. Seperti yang terjadi saat ini, negara Prancis telah menghina umat Islam, menghina Nabi Muhammad dengan membuat karikaturnya Nabi Muhammad. Maka sikap yang harus kita lakukan bagaimana? Ya kita lawan. Tentu semua umat Islam tidak terima nabinya dihina. Semua umat Islam tidak terima nabinya dinistakan, apalagi dibuat karikaturnya Nabi Muhammad. Keterlaluan. Nabi Muhammad adalah syariatnya agama Islam. Syariatnya Islam di syariatnya Nabi Muhammad. Ketika syariat Islam dihina, maka kita harus melawannya. Di negara-negara Islam seperti negara Arab, negara Yaman, negara Turki, mereka semua melawan dengan memboikot produk Prancis. Mereka tidak menjual lagi produk Prancis. Mereka tidak lagi membeli produk Prancis. Semua produk yang berasal dari Prancis
dibuang oleh mereka, dibakar. Jadi tak cukup itu, foto orang yang menghina Nabi Muhammad mereka cetak dan mereka injak-injak seperti jalan, dan mereka injak-injak. Itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap agama Islam, bentuk kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Apabila nabinya dihina, kemudian ia tidak merasa jengkel, tidak merasa marah, maka patut dipertanyakan itu kecintaannya terhadap Nabi Muhammad. Jangan mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi nabinya sendiri dihina, ia diam saja, tidak ada rasa jengkel sedikit pun. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian contoh yang kedua, contoh perjuangan dengan jiwa, yaitu menciptakan metode strategis untuk mengembangkan dakwah Islam, untuk menangkal budaya barat yang bertentangan dengan agama Islam serta mengendalikan hawa nafsu. Berjuang dengan jiwa salah satunya yaitu dengan mengembangkan dakwah Islam. Dakwah Islam kita kembangkan, kita syiarkan. Bila ada acara-acara syiar Islam seperti acara pengajian, tabligh akbar, kita ikut andil untuk mengembangkan dakwah Islam. Walaupun hanya dengan menggelar tikar, walaupun hanya dengan membagi senar, itu termasuk dakwah Islam. Jangan cuma berpangku tangan. Kita sebagai umat Islam harus bersatu untuk mengembangkan dakwah Islam, bagaimana supaya manusia mengenal ajaran Islam, supaya manusia pada mengenal kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah contoh berjuang dengan jiwa. Kemudian slide berikutnya, dalam bermujahadah juga harus berusaha menyingkirkan halangan dan rintangan. Yang pertama, halangan dan rintangannya yaitu dunia. Dunia adalah segala yang kita miliki atau nikmati selama hidup, apakah dalam bentuk benda, pangkat, kekuasaan, atau kemewahan lainnya. Jadi di dalam bermujahadah kita harus menyingkirkan dunia. Yang dimaksud menyingkirkan dunia bukan berarti kita tidak membutuhkan dunia, akan tetapi dunia jangan kita masukkan ke dalam hati. Jangan kita terlalu mencintai dunia, karena dunia kemewahannya itu hanyalah sementara. Mujahadah terhadap dunia ini ada dua macam. Yang pertama yaitu tajarrud. Tajarrud adalah usaha mengurangi perhatian dan kecintaan yang mendalam terhadap dunia. Kemudian yang kedua zuhud. Zuhud adalah sikap hidup lebih mengutamakan yang lebih baik dan bermanfaat, serta meninggalkan yang kurang baik dan kurang bermanfaat. Ini ada tingkatannya. Tajarrud adalah tingkatan bagi orang-orang awam, orang-orang umum seperti kita. Kita tidak bisa meninggalkan dunia 100%. Kita hanya bisa mengurangi perhatian dan kecintaan yang mendalam terhadap dunia. Sehingga apabila Allah mengambil dunia kita tidak terlalu sedih. Kita tidak sedih yang mendalam apabila suatu saat kita kehilangan dunia. Yang tingkatan yang kedua yaitu zuhud. Zuhud adalah tingkatannya orang-orang yang khusus, orang-orang yang saleh, wali-walinya Allah, kekasihnya Allah. Mereka selalu hidup dengan zuhud. Mereka mengutamakan yang bermanfaat saja dan meninggalkan yang tidak bermanfaat seperti dunia. Mereka sama sekali tidak tertarik dengan dunia. Mereka hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan hidup sebenarnya, yaitu hanya beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku.
maka para orang soleh mereka meninggalkan dunia, mereka zuhud, mereka hanya mengutamakan akhiratnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW pada slide berikutnya, yang artinya barang siapa yang mencintai dunianya maka berkuranglah arti akhiratnya, dan barang siapa yang mencintai akhiratnya maka berkuranglah arti dunianya, maka utamakanlah yang pokok dari yang fana. Rasulullah mengatakan seperti itu. Orang yang mencintai dunia maka akhiratnya menjadi tidak berarti baginya, dan sebaliknya orang yang mencintai akhirat maka dunianya menjadi tidak berarti baginya. Maka utamakanlah yang pokok dari yang fana. Pokok adalah kekal. Kita disuruh mengutamakan yang kekal dari yang fana. Yang fana adalah dunia, sedangkan yang pokok adalah akhirat. Dunia itu hanyalah sementara. Kita hidup di dunia paling tidak sampai 100 tahun. Kata Nabi SAW mengatakan, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Beda dengan umat Nabi-Nabi terdahulu sampai ratusan tahun. Umur umat Nabi itu kebanyakan mayoritas 60 sampai 70 tahun. Maka manfaatkan yang 70 tahun tersebut. Nanti di akhirat itu bukan hanya 100 tahun. Di akhirat kita hidup bukan hanya 1000 tahun, bukan hanya 1.000.000 tahun, akan tetapi di akhirat kita selama-lamanya, tidak akan pernah mati. Di sana kita hidup selama-lamanya. Kalau sudah di surga, ya di surga terus. Di sana kita sudah tidak perlu ibadah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, karena di sana hanya tempat untuk menikmati apa yang kita dapatkan dari hasil hidup di dunia. Maka mumpung kita masih hidup di dunia, cari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat. Kemudian slide berikutnya, halangan atau rintangan yang harus kita singkirkan yaitu manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang dalam pergaulannya akan mendapat pengalaman dan pelajaran. Agar manusia terhindar dari pengaruh negatif, maka diperlukan adanya uzlah. Uzlah itu memisahkan diri dari pergaulan orang jelek. Dan khalwat adalah menahan diri dari godaan nafsu dan setan. Jadi yang dimaksud di sini menyingkirkan manusia itu bukan berarti kita hanya di rumah tidak keluar ketemu manusia, bukan. Yang dimaksud di sini menyingkirkan manusia yaitu tidak terlalu sering bergaul dengan manusia, karena manusia itu dapat membawa pengaruh negatif, pengaruh yang jelek. Lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap kita. Maka hati-hatilah dalam bergaul, hati-hati dalam memilih teman. Apabila kita berkumpul dengan manusia sembarangan, pasti perkumpulan tersebut riba, ngomongin orang dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau kita sering menyendiri, maka itu lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah pernah uzlah, memisahkan diri dari pergaulan orang. Rasulullah menyendiri di dalam gua Hira. Setelah Rasulullah sumpah, Rasulullah sedih, Rasulullah memisahkan diri dari manusia. Rasulullah menyendiri di dalam gua Hira, dan di dalam tersebut Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Maka kita juga perlu menyendiri supaya kita tidak terpengaruh oleh pengaruh negatif manusia. Sebagaimana Rasulullah bersabda di dalam hadisnya yang artinya, lazimilah olehmu duduk-duduk dengan para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, karena Allah menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah.
sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus dengan air hujan. Rasulullah menyuruh kita untuk duduk-duduk dengan para ulama, supaya kita tidak terlalu sering duduk-duduk dengan selain para ulama, yaitu manusia umum. Karena duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang saleh dapat menghidupkan hati yang mati. Maka ketika ada majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis zikir, kita datangi, kita ikut duduk bersama mereka, duduk bersama para ulama. Perkumpulan yang semacam itu adalah perkumpulan seperti perkumpulan di taman-taman surga, perkumpulan yang akan membawa kebaikan, perkumpulan yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkumpullah dengan orang-orang yang saleh. Slide berikutnya yang harus kita singkirkan adalah syaitan. Imam Ghazali menerangkan yang mendorong kita berusaha untuk menentang setan ada dua hal. Yang pertama, karena setan ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah musuh manusia, maka jangan jadikanlah kawan. Kemudian yang kedua, setan selalu berusaha menyesatkan manusia dengan berbagai cara. Adapun cara mengatasi keadaan setan ini ialah dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah supaya dijauhkan atau dilindungi dari godaan setan yang berkutub. Kemudian yang keempat yang harus kita hindari, yang harus kita jauhi adalah nafsu. Nafsu adalah himpunan dua kekuatan yang ada pada manusia yang terdiri dari marah atau emosi dan syahwat atau keinginan. Pada umumnya nafsu mengarah pada kejahatan. Karena itu kita diperintahkan untuk memerangi hawa nafsu atau jihadin nafsi. Kemudian slide berikutnya, mujahadah an-nafsi atau perjuangan melawan hawa nafsu adalah suatu perjuangan yang sangat besar dan berat. Kesulitan yang dihadapi dalam perjuangan melawan hawa nafsu dapat dilihat dari dua segi. Yang pertama, karena nafsu itu letaknya dalam badan kita. Kemudian yang kedua, walaupun nafsu itu sebagai musuh, namun manusia banyak yang mencintainya, banyak yang tergiur dengan hawa nafsu, melakukan apa yang mereka inginkan, tidak terkontrol nafsu. Kemudian cara menundukkan hawa nafsu menurut Imam Ghazali ada 3 cara. Yang pertama, menahan syahwat atau keinginan. Apabila kita menginginkan sesuatu, maka kita tahan. Sifatnya manusia itu adalah ingin memiliki. Lihat mobil mewah, pengen memiliki. Lihat rumah mewah, pengen memiliki. Melihat perempuan cantik, pengen memiliki. Maka jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu dengan pacaran. Kalau pengen memiliki perempuan, maka nikahi. Akan tetapi kalau kalian kondisinya masih sekolah, ya ditahan, nunggu sekolahnya lulus dulu, baru nikahi. Karena ketika kamu menuruti hawa nafsu, kamu pacaran, kamu pegang-pegangan tangan, bonceng-boncengan, maka ingatlah ada Allah yang selalu melihat, ada Allah yang selalu mengawasi kita. Apabila kita sedang melakukan maksiat, maka renungkan bahwa barangkali kita sedang asyik-asyik pacaran, kemudian Allah mengambil nyawa kita, Allah wafatkan kita. Kita sedang asyik lagi bergandengan tangan dengan pacar kita, tiba-tiba Allah cabut nyawa kita, maka kita meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, kita meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Renungkanlah seperti demikian. Kemudian cara menundukkan hawa nafsu yang kedua yaitu membebani diri dengan ibadah yang berat.
ibadah seperti puasa. Puasa itu ibadah yang berat, ibadah menahan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib. Dengan puasa nafsu kita akan mereda. Dengan puasa nafsu kita tidak terlalu bergejolak, karena puasa termasuk sebagai tameng kita. Apabila nafsu kita sedang memuncak, Rasulullah menganjurkan puasa. Kemudian cara menundukkan hawa nafsu yang ketiga yaitu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya nafsunya ditundukkan, karena doa adalah silahul mukmin. Doa adalah senjatanya orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kata Allah, ud'uni fastajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Orang yang berusaha tapi tanpa doa itu adalah orang yang sombong. Itulah tata cara atau cara-cara untuk menundukkan hawa nafsu kita. Semoga kita bisa mempraktekannya, semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa bermujahadah nafsi, mengontrol diri kita sehingga kita tidak terpengaruh oleh nafsu kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran kita pada hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian, untuk keluarga kalian, dan untuk semua yang menyaksikan video ini. Kami tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.